Pada pagi hari ini tadi kami sudah berkonsultasi, dipanggil Bapak Presiden dan diminta untuk mengumumkan terkait penetapan pemerintah untuk Perpu tentang Cipta Kerja. Dan tadi Bapak Presiden telah berkonsultasi dengan sudah berbicara dengan Ketua DPR, dan pada prinsipnya Ketua DPR sudah terinformasi mengenai Perpu tentang Cipta Kerja. Dan ini berpedoman pada peraturan perundangan dan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 38/PUU 7/2009, dan hari ini telah diterbitkan Perpu nomor 2 tahun 2022 dan tertanggal 30 Desember 2022. Barusan pengumuman bahwa pemerintah telah menerbitkan Perpu nomor 2 tahun 2022 yang mencabut Undang-Undang 11 2021 tentang Cipta Kerja. Nah, ini menurut saya suatu perbuatan melanggar hukum atau pembangkangan terhadap konstitusi, yaitu putusan MK. Kenapa? Karena MK sudah sangat jelas ya dalam putusannya itu menyatakan bahwa prosedur pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja itu inkonstitusional secara bersyarat. Artinya sudah dinyatakan bahwa prosedur pembentukannya itu cacat formil dan harus diperbaiki dengan tenggat waktu 2 tahun. Jadi kalau dihitung 2 tahun sejak putusan MK adalah tanggal 25 November 2023 nanti. Nah, tapi pemerintah dan DPR bukannya bersama-sama untuk memperbaiki prosedurnya, malah mengambil jalan pintas, mengambil secara singkat langkah untuk mengakali putusan MK. Saya mengatakan mengakali karena apa? Karena perintah dari putusan MK bukan mengeluarkan Perpu yang nantinya kemudian disetujui oleh DPR dengan mudahnya, tapi putusan MK secara tegas mengatakan harus diperbaiki prosedurnya. Jadi itu yang harus dilakukan oleh pemerintah dan DPR, tapi dalam konteks ini malah pemerintah mengeluarkan Perpu. Jadi ini bagi saya merupakan satu perbuatan melanggar hukum dan pembangkangan terhadap konstitusi, dan ini akan menimbulkan contoh yang kurang baik di masyarakat di mana pemerintah tidak mematuhi. Pertanyaannya, selama 2 tahun ini kemana saja? Kok tidak melakukan koordinasi yang baik dengan DPR untuk memperbaiki prosedur pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja tersebut? Nah, ini bagi saya cukup memprihatinkan ya, memberikan contoh buruk kepada masyarakat bagaimana kemudian mengajarkan cara berkonstitusi dalam bernegara. Nah, ini kami tentunya akan melakukan upaya koordinasi dengan teman-teman pemohon. Tentunya pemohon pasti akan sangat kecewa terhadap langkah pemerintah ini, di mana sudah ada harapan bahwa sebenarnya Cipta Kerja ini berpotensi untuk batal secara permanen, karena putusan MK mengatakan 2 tahun apabila tidak diperbaiki maka putusan ini akan inkonstitusional secara permanen. Jadi kalau tanggal 25 November 2023 nanti pemerintah dan DPR tidak bisa memperbaiki, maka akan batal secara permanen. Jadi itu pendapat saya. Terima kasih.